Kami dari sebelah satu ingin memaparkan materi tentang perkelahian antar remaja, meminum minuman keras, dan juga narkoba. Oke, baik. Kita ke materi pertama, yaitu perkelahian antar remaja. Perkelahian antar pelajar adalah suatu bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok pelajar kepada pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan atau menghancurkan pihak sekelompok pelajar lain. Perkelahian atau pertengkaran sangat dilarang oleh agama Islam. Larangan ini bersifat menyeluruh. Agama Islam mengedepankan kemarahan dan ketentraman. Dalam Al-Quran diterangkan setiap muslim tidak boleh melakukan suatu perkelahian. Dalam Quran Surat Al-Kahf ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepadanya." Kedua, ada pemicu perkelahian antar pelajar. Nah, kenakalan remaja kebanyakan dilakukan oleh mereka yang gagal mengembangkan emosi jiwanya. Nah, faktor-faktor penyebab tawuran antar pelajar secara umum dapat dikategorikan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di antara faktor-faktor internal terjadinya perkelahian antar pelajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengalami krisis identitas. Yang kedua, memiliki kontrol diri yang lemah. Yang ketiga, tidak mampu menyesuaikan diri. Kita masuk pada faktor eksternal, yaitu pengaruh media, kurangnya pengawasan dari orang tua, tekanan teman sebaya, dan komunitas dan lingkungan. Yang kedua, yaitu minuman keras dalam Islam. Minuman keras atau disebut juga minuman beralkohol adalah seluruh jenis minuman yang mengandung zat etanol. Etanol adalah zat atau bahan yang dihasilkan dari penyulingan, yaitu berkonsentrasi lewat distilasi. Apabila dikonsumsi akan menurunkan tingkat kesadaran atau mabuk bagi yang mengkonsumsinya. Minuman keras memiliki zat adiktif, yaitu zat yang apabila dikonsumsi akan membuat kecanduan dan akhirnya merasa ketergantungan pada minuman keras tersebut. Selain itu, minuman keras akan mempengaruhi sistem kerja otak karena menghambat kekurangan oksigen. Oleh sebab itu, pengonsumsi minuman keras akan merasa pusing. Minuman apapun dapat membuat mabuk termasuk ke dalam khamar. Mengonsumsi khamar termasuk dalam perilaku melanggar ketentuan Islam. Hal tersebut ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun amali syaiqani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berpahala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Narkoba merupakan bahan atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara diminum, dihirup, maupun disuntikan, yang dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Nah, narkoba mempunyai banyak macam bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi, dari sekian banyaknya macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi atau ketagihan, daya toleran atau penyesuaian, dan daya habitual atau kebiasaan yang salah. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan orang yang mengkonsumsi narkoba tidak dapat lepas dari narkoba. Pecandu narkoba didominasi dari kalangan muda dan para pelajar. Jika tidak segera dihentikan, maka kebiasaan mengkonsumsi narkoba akan mempengaruhi kualitas kesehatan penggunanya sendiri secara perlahan, serta akan merusak kualitas sumber daya manusia di masa depan. Generasi muda harus dijauhkan dari segala ancaman yang berpotensi merusak kualitas serta kuantitas mereka sebagai aset bangsa. Salah satu ancaman nyata yang berpotensi merusak generasi muda. Upaya untuk mengatasi penggunaan narkoba. Penggunaan
narkoba pada remaja adalah dengan melakukan tindakan preventif. Misalnya, memberikan pendidikan agama sejak usia dini agar ketika tumbuh dewasa bisa memikirkan setiap tindakan yang akan dilakukan dengan benar dan tidak berjalan di jalan yang sesat. Yang kedua, memberikan pengetahuan terhadap anak usia dini tentang jenis-jenis narkotika dan dampak negatif yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika.